Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Pak Soleh. Sedang apa nih? Kebetulan sedang santai saja nih. Iya. Sesuai yang kita janjikan kemarin, katanya Ibu ada yang mau didiskusikan dengan saya. Oh iya Pak, kebetulan saya ini sedang ada kendala dalam pembelajaran. Kalau gitu boleh kita ngobrol sebentar? Iya ya Pak, boleh. Boleh saya duduk di sini? Iya, silakan. Terima kasih Bu. Saya Pak yang harusnya berterima kasih sudah mau mengajak saya berdiskusi. Kebetulan ini saya sedang ada permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh. Begitu ya. Jadi kira-kira apa nih tujuan yang ingin Ibu harapkan dari diskusi kita kali ini? Mungkin setelah kegiatan diskusi ini, saya berharap siswa saya jadi semangat dalam belajar, juga dapat ikut aktif ya dalam kegiatan pembelajaran walaupun secara jarak jauh. Begitu ya Bu. Jadi ada permasalahan apa nih yang di kelas Ibu bisa diceritakan? Jadi akhir-akhir ini Pak Soleh ya di kelas saya itu siswanya banyak yang tidak ikut pembelajaran jarak jauh. Oh begitu ya. Kira-kira kenapa ya bisa begitu? Saya juga kurang tahu Pak, tapi ketika saya tanyakan kepada siswa teman-temannya ya, itu banyak di antara mereka yang membantu orang tua, jadi tidak sempat mengerjakan. Kemudian ada juga yang malah bermain dan malas belajar Pak, seperti itu. Ya selain itu ada alasan lainnya nggak? Mungkin kendalanya ya seperti biasa Pak, mungkin karena kuota dan sinyal ya, karena kita kan di kampung ya susah sinyal. Iya kalau masalah sinyal dan kuota kayaknya semua juga mengalami ya kita di sini. Tapi kira-kira apa nih yang membuat siswa malas belajar? Sekarang ini kan daring ya Pak, pembelajaran yang saya lakukan itu hanya lewat WA saja Pak, seperti itu. Jadi siswa diberikan materi dan mengumpulkan tugas-tugas hanya lewat WA saja. Lalu bagaimana, apakah siswa banyak yang mengumpulkan tugas? Ya awalnya sih banyak, awal-awal banyak yang mengumpulkan dan mengikuti kegiatan pembelajaran, tapi lama-lama semakin kesini jadi sedikit yang mengumpulkan. Mungkin gitu. anak-anaknya sudah merasa jenuh ya Bu? Iya Pak, begitu jenuh sekali mungkin dengan pembelajaran daring ini. Iya, tapi selain itu kira-kira ada alasan lainnya nggak yang membuat siswa nggak belajar, nggak ikut pembelajaran? Oh iya, mungkin ada sih Pak beberapa siswa yang mengeluh katanya kepada orang tua kalau belajar di rumah itu sulit untuk belajar. Beda ya kalau di sekolah kan, kalau disuruh belajar itu tidak mau nurut katanya, seperti itu. Wah begitu ya Bu. Jadi kalau saya simpulkan nih permasalahannya ada banyak juga ya, di antaranya kalau itu terkendala kuota, sinyal, kita semua juga mengalami ya sama, tapi ada lagi yang lainnya mungkin siswa secara umum mungkin kebanyakan sudah merasa jenuh ya Bu. Kemudian ada juga yang di rumahnya sibuk membantu orang tua, ada juga yang susah diatur juga nih anaknya sama orang tuanya, ya kira-kira begitu ya Bu. Ya betul sekali, mungkin itu permasalahan yang terjadi di kelas saya misalnya. Oh begitu ya. Kalau begitu, nah sekarang Ibu sudah tahu nih permasalahannya. Kira-kira sebelumnya apa nih yang sudah Ibu lakukan? Untuk saat ini saya sih yang saya lakukan seringnya mengingatkan mereka ya di grup WA itu untuk selalu mengerjakan tugas dan juga mengumpulkan tugas untuk dilaporkan ke pengawas. Saya sering mengingatkan itu di grup WA. Lalu bagaimana tanggapannya dari siswa dan orang tua? Ya begitulah Pak, hanya sedikit yang meresponnya. Iya ya Bu, sepertinya anak-anak ini perlu dikasih motivasi ya Bu biar semangatnya terus bertambah. Iya sih Pak, betul. Kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan nanti untuk membuat motivasi bersemangat? Iya apa ya Pak, mungkin saya harus mencoba pembelajaran yang lebih menarik ya Pak. Karena kan sekarang saya hanya lewat WA saja, itu juga materinya ya paling dipotongkan atau
ketik saja, mungkin harus menggunakan video mungkin ya. Nah itu bagus Bu, bisa boleh dicoba. Anak-anak kan biasanya suka tuh sama video-video sama animasi seperti itu. Nah selain itu kira-kira ada lagi nggak Bu yang lainnya? Tapi sih yang paling penting menurut saya komunikasi dulu dengan orang tua, karena banyak orang tua yang mengeluh dan meminta biar pembelajaran tatap muka seperti itu Pak. Nah, lalu bagaimana yang akan Ibu lakukan nanti? Mungkin saya akan membuat jadwal untuk pembelajaran tatap muka, tapi secara kelompok ya, secara kelompok kecil yang dekat rumahnya, mungkin seperti itu. Home visit gitulah ya Kak. Terus juga saya akan memantau siswa yang tidak dapat mengirimkan tugas karena mungkin kendala kuota atau Nah itu bagus sekali Bu, bisa diterapkan nanti ya. Nanti bisa dengan orang tua kan kita juga bisa lebih pendekatan gitu ya, komunikasi. Tapi nanti mungkin jangan lupa juga protokol kesehatannya. Pasti. Kalau nanti misalkan visit ya pembelajaran di kelompok. Pasti Pak, itu protokol yang utama karena kita kan mengunjungi rumah-rumah siswa ya. Ya, terima kasih ya Pak Soleh sudah mau berdiskusi dengan saya. Saya jadi mendapat pencerahan dan sedikit merasa lega. Ya, sama-sama Bu. Kira-kira kapan nih Ibu akan mulai membuat jadwal itu? Kapan ya? Mungkin lebih cepat lebih baik ya kayaknya. Jadi besok saya akan berkoordinasi dengan orang tua siswa dan juga menyusun jadwal home visit seperti itu untuk melaksanakan pembelajaran luring. Nah, sepertinya Ibu sudah menemukan solusinya nih dari permasalahan ini. Nah, kira-kira sekarang bagaimana nih komitmennya untuk ke depannya? Saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang menarik ya Pak. Mungkin tadi dengan video pembelajaran atau konten-konten yang lain. Tapi saya juga ingin melakukan home visit ya ke rumah-rumah siswa dalam kelompok kecil dan berkomunikasi bersama orang tua mereka. Wah, keren itu Bu, bagus sekali. Iya Pak, makasih ya Pak. Iya, sama-sama Bu. Sepertinya saya ada keperluan yang lain Bu. Saya mau pamit dulu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu.